sampai 2010 masih Sabtu Minggu kerja saya. Tahun Ini juga Bang. 7 hari ini sebetulnya memang merupakan hari yang pertama. sekolah sama ibu, adik saya sama tetangga saya juga. Ikut dibantu sama Iya, kami lulus. Yang kuliah sama saya aja. melihat kondisi Mas Ikang sendiri dari hari ke hari sampai hapus ini seperti sampai apa? hari ini. Baik-baik aja Bapak, Udah alhamdulillah. mulai tegar ya, udah Udah mulai sabar ikhlas. ya. Dan orangnya taat ya, jadinya sabar. Yang belum ngobrol belum sih sama Mas Bambang sendiri atau Saya sama kemarin sempat pelukan aja, maafin ibu ya Bang. Gitu. Iya Pak, saya bilang, saya juga kaget Pak. Saya juga maafin ya Pak. Gitu. Saya bilang, saya sama-sama maaf itu. Karena saya kan hampir belasan tahun sama ibu gitu Bu. Tapi mungkin kenangan terakhir sebelum ibu wafat mungkin seperti apa sih Bang? Saya nggak sempat situ ya Mbak, karena saya kan udah kerja di luar ya, sibuk di luar, saya udah punya pekerjaan sendiri. Gitu. Paling kalau lebaran aja saya kesini silaturahmi gitu. Kalau saya sih udah punya kerja sendiri di Jakarta gitu. Tapi yang jelas sering kok itu menanyakan juga nggak sih ibu Oh menanyakan cuman kabar Abang? apa kabar gitu aja di IG kan, main IG-an gitu. Berhentinya sejak kapan Bang? Kan abangnya udah Oh 2000, dari saya 90-an ya saya waktu krisis tuh sampai 2010 masih Sabtu Minggu kerja saya. Tahun 2010 saya keluar tapi kerjanya Sabtu Minggu. Pas kerja di SGU Swiss Jerman saya pindah ke Wisata, Sabtu Minggu masih kerja. Kamu bisa nggak Bang bantu saya taman? Oh saya senang hati Bu, saya bisa mau bantu Ibu gitu. Tapi Sabtu Ibu gitu. Oh iya nggak apa-apa gitu. Karena itu udah tahu maunya Ibu kayak gimana, taman rapi kayak gimana, dia udah tahu saya gitu. meskipun udah pada keluar juga ya. Kapan sampai akhirnya bisa kerja di SGU Swiss German University? Oh saya SG itu belum kuliah. Waktu saya sekarang kerja di PT Vektor Daya kan di Cideng, Citarum, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat. Saya itu sambil kuliah di situ. Sabtu libur kan ya saya sambil kerja bantu ibu gitu, bantu bersihin taman. Sempat dibantu skripsi juga nggak sih sama ibu? Mungkin Dulu bukan. sempat waktu semester 1 kita Pernah diajarin pernah. sempat satu itu sempat diajarin bahas apa gitu semester 1 sama ibu karena mata kuliah kita searah sama ibu gitu kan. Bisnis hukum bisnis atau apa gitu saya lupa deh. Sempat itu. Ibu juga pernah jadi pembicara sih di kampus saya gitu. Gimana ibu juga ngajarin bapak sendiri mungkin Oh. waktu kuliah gitu? Ibu itu sering banget ngajarin saya itu terutama bahasa Inggris ya. Saya itu harus pintar bahasa Inggris gitu-gitu. Sekarang udah modalnya bahasa Inggris, harus bahasa Inggris gitu. Kayak gitu. Sama disiplinnya ibu tuh yang tertular sampai sekarang tuh disiplinnya ibu itu ke saya gitu. Bahwa ibu tuh orang disiplin. Sampai sekarang saya bisa disiplin itu gara-gara ibu. Oke. Doanya Pak, mungkin Doanya itu semoga ibu husnul khotimah, keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran. Semoga amal ibadahnya terus mengalir ke ibu. Oke, makasih Mas Bambang. Ya, semuanya makasih. Mas Epi. JB Boy. Oke, Oke, Pak. Ya Pak Haji tadi bagaimana tadi pengajian hari ini Pak Haji? ya bahwa malam ini alhamdulillah saya bisa hadir dalam tahlilan almarhumah Marsha Haq. Ternyata memang beliau adalah seorang mujahidah ya, sangat giat membela Palestina. Ya kita bangsa Indonesia khususnya umat Islam memang sangat kehilangan beliau. Oleh karena itu alhamdulillah saya bisa menyempatkan meluangkan waktu untuk bisa hadir pada acara tahlilan malam hari ini. Dan tentunya Ikang Fauzi juga sebagai sahabat saya, sebagai seniman musik dan seniman film. Saya pernah bersama-sama dengan beliau dan tentunya Masya Allah duka cita saya memang ya sebagai sahabat ya. Tapi tadi saya bahkan satu firman Allah Subhanahu wa taala bahwa nggak perlu berduka cita karena nanti semua sejauh kita soleh dan soleha akan dipertemukan kembali di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kematian adalah satu perpisahan yang sementara saja, bukan perpisahan yang abadi. Kita akan dipertemukan lagi dengan ayah-ayah kita, istri kita, suami kita, anak cucu kita.
yang sefrekuensi dengan kita tentunya. Seperti itu kira-kira. Mengenal sosok Pak Risa seperti apa Haji sih Pak Haji? ngomong kayak gitu ke Mas Ikang, responnya apa Pak Haji? Disemangati seperti itu. Ya artinya Ikang ya bersemangat lah bahwa ini perpisahan sesaat ya buat kita semua. Kalau istri kita meninggal, suami kita meninggal itu ibarat dia ke Bandung nanti kita nyusul gitu ya, nanti ketemu di Bandung gitu. Cuman ini di akhirat gitu kan. Sebenarnya seperti itu sih kematian itu. Oke ya. Mengenal sosok Pak Risa. Ngasih tausiah sama nyanyi Pak Haji. Kasih tausiah sama nyanyi. Iya lagu itu kan lagu apa? Tahu nggak judulnya itu tadi? Tadi sempat sama-sama sih Pak Haji. Hah? Sama-sama. Ya lagu itu sebujur bangkai. Memang pengingat kita semua karena Nabi mengatakan kafa bil mauti wa'izo. Cukup kematian yang kita lihat, yang kita dengar nasihat buat kita, buat lo juga semua ini. Bahwa satu saat kematian itu, maut itu akan menghadiri kita, akan mendatangi kita. Jadi makanya kata Allah Subhanahu wa taala, bersegeralah bertobat, beribadah karena kita nggak tahu kapan kita seperti manusia hak menyusul. Oke ya? Oke, makasih Pak Haji. Sehat Pak Haji. Silakan ya Kak. Tunggu nanti bentar. Mas ngangkat kaki. Rena. Dari sini aja ya. Makasih ya. Sorry. Membahaya ya. Ya, sama Mama Ayah. Lu merasa rugi? Love you. Kalau Kak. Nanti Bella sama Tante Soraya. Ya, Kak. Makasih ya Kak. Margi udah abu-abu nih. Ya. Kawela. Bel, tadi ada Mayfrey ya, Bel? Saya ada. Ada Mayfrey ya? Oh iya bener ya? Saya dan kembaran saya. Oke, dah. Oke, mulai. Kasihan sudah pada makan semua. Maju banget nih. Nanti ambil makanan ya. Oke, ayo silakan. Satu-satu. Satu-satu, oke. Pengajian hari ini, Mamanya mau jawab? Pengajian hari ini adalah hari ke-7 wafatnya kakak saya, ibunya Bella. Di hari ke-7 ini kami memang mengundang untuk beberapa kerabat, sahabat, relasi, dan juga teman-teman lainnya yang tinggal juga di sekeliling rumah ini. Jadi 7 hari ini sebetulnya memang merupakan budaya, tetapi inti daripada hari ini adalah bagaimana bisa menemani keluarga yang sedang berduka, bisa mendapatkan doa-doa yang baik, bisa menyenangkan, bisa menenteramkan siapapun yang memang merasa kehilangan seorang istri, kakak, di sini ibu, Iya. dan juga teman-teman atau sahabat yang ada. Betul. Kenapa? Melihat banyak yang hadir. Banget ya. Ya, Masya Allah. Bel, Ya, alhamdulillah kita sekeluarga berasa bersyukur sekali karena ternyata sebanyak itu orang yang sayang dan mendoakan ibu ya. Dan saya yakin saat ini ibu saya almarhumah sedang menonton kita semua dan insya Allah beliau bahagia di sana ngelihat banyak teman-teman media yang datang, yang juga turut mengirim doa untuk almarhumah ibu saya. Masya Allah, terima kasih. Terus juga ya teman-teman kecil dari Mama Ayah, Tante Nas, ibu ya. Semuanya pada datang, teman-teman ayah saya, keluarga, teman-teman Bella Ciki juga, kerabat semuanya. Ya alhamdulillah banget banyak yang datang. Tadi ada Haji Romai Rama ya, aku juga kaget tuh dia mau datang gitu. Terus ada Om Dik Doang juga, ada Om Adi Subono, ada banyak sahabat-sahabat, banyak banget sahabat artis. sahabat artis ya. Terima kasih atas Iya. nama keluarga, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian doa yang tidak putus sejak almarhumah tiada sampai dengan hari ke-7. Ini merupakan obat sebetulnya bagi saya dan juga keluarga untuk bisa melewati fase yang
sangat tidak nyaman sebagai adik atau ibu atau istri yang memang meninggalkan kami dalam keadaan mendadak. Terima kasih untuk supportnya yang tidak putus-putus dari teman-teman media dan juga sahabat-sahabat yang lain. Kerabat sendiri support menceritakan kebaikan almarhum, mungkin kerabat yang dari Oh banyak sekali, ibu tuh ternyata banyak kebaikan-kebaikan yang kita juga baru tahu gitu. Kayak ibu suka nraktir mahasiswa, itu kita baru tahu ya. Nggak ada yang tahu sama sekali karena emang ibu nggak suka cerita gitu. Cuma dia sering ngasih-ngasih oleh-oleh kayak baju, terus tas buat orang-orang yang dia sayang gitu. Ternyata banyak banget kebaikan yang ibu lakukan pada saat masih hidup itu membekas di hati banyak orang gitu. Makanya orang kalau datang ke saya ekspresi macam-macam, sampai ada yang nggak percaya, bengong, sampai nangis-nangis, Bahkan ada yang pingsan. pingsan juga ada. Itu Jadi yang lebih histeris mereka, kami yang menerima, jadi makin tambah bingung bagaimana menyikapinya. Tapi Iya. itu bentuk kasih sayang. Tapi satu pelajaran yang saya bisa tarik bahwa memang dalam hidup saya dan juga kita semua mungkin harus belajar untuk lebih memudahkan urusan orang. Berbuat baik itu bukan hanya sekedar di depan kamera, bukan hanya sekedar ingin dipuji, tapi menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya berbuah hasil ketika sudah tiada. Jadi mungkin itu pelajaran buat kita semua kali ya. Iya. Hal yang positif seperti itu diajarkan Kak. Iya pasti ibu selalu mengajarkan kita untuk selalu berbagi ya, dan mengajarkan kita untuk berani bersuara jika memang kamu yakin itu benar ya. Kamu harus berani bersuara, dan itu kayaknya ibu saya, adik-adiknya juga sama begitu semua. Suara lantang. Suara lantang. Dengan prinsipnya masing-masing gitu ya. Betul. Jadi kalau misalnya kita yakin prinsip kita itu benar, ya udah gitu kan, yakin bersuara gitu. Dan itu juga sebenarnya sikap dari almarhumah ibu saya yang dikagumi banyak orang ternyata, karena beliau berprinsip gitu ya, dan di saat yang bersamaan beliau juga almarhumah penuh kasih dan gemar berbagi gitu. Jadi benar-benar masya Allah banget ibu saya tuh paket lengkap banget. Dan ya semoga kita bisa meniru ya, meskipun nggak se-perfect ibu gitu. Ciki katanya pekerja karyawan yang bekerja di rumah sempat disekolahkan juga nih sama ibu, gimana? Emang aku Ciki? Kak Bella, sorry maaf Kak Bella. Iya, gimana? Kabarnya katanya supirnya Kak Bella, Mas Bambang sempat disekolahkan juga. Oh iya, Adiknya. Bambang itu anak asuhnya ibu saya. Jadi ibu saya memang dulu punya beberapa anak asuh, salah satunya Bambang, ada lagi namanya Kak Yanti. Nah mereka sekarang semuanya tuh udah pada sukses-sukses, udah pada punya karir yang cemerlang gitu. Ya dulu sempat kerja sama ibu, tapi sekarang karirnya udah mana-mana lah. Tapi alhamdulillah karena dulu ibu baik sama mereka, mereka juga nggak ngelupain keluarga kita gitu. Jadi begitu dengar ibu udah nggak ada, mereka yang paling gercep untuk jadi garda terdepan lah gitu, yang bantuin tahlilan juga. Mereka bantu nyiapin, bantu arrange, bantu ngatur orang keluar masuk. Jadi kayak IO-nya tuh mereka gitu. Jadi bukan keluarga udah nggak ngapa-ngapain sebenarnya. Dan saya mikir ini mungkin buah dari kebaikan ibu. Pada akhirnya setelah ibu nggak ada, kebaikan